Lukisan terakhir. Bab 1, Pameran yang Berakhir Darah. Di galeri seni tua yang terletak di pusat kota, seorang pelukis terkenal, Adrian Satya, mengadakan pameran tunggal terakhirnya. Semua karya yang ditampilkan adalah potret, wajah-wajah yang tampak begitu hidup, seolah bisa bicara. Namun, sorotan utama adalah satu lukisan yang diselimuti kain merah, disebut lukisan terakhir. Tak ada yang diizinkan melihatnya hingga malam puncak. Saat kain itu ditarik, semua terdiam. Lukisan tersebut memperlihatkan seorang wanita muda berpakaian putih berdarah, dengan belati tertancap di dadanya. Wajahnya begitu nyata, karena wanita itu benar-benar ada. Dan dia, ditemukan tewas malam itu di belakang galeri, dalam pose yang sama persis. Bab 2, Polisi dan Pelukis. Inspektur Raka memimpin penyelidikan. Adrian tampak terpukul, namun menyatakan tak tahu siapa wanita dalam lukisan itu. Wajahnya datang dalam mimpiku, katanya. Tapi sidik jari wanita itu, bernama Anjani, ditemukan di studio lukis Adrian. Dan fakta lain, dia pernah menjadi modelnya. Bab 3, Jejak yang Hilang. Teman-teman Anjani mengatakan dia menghilang seminggu sebelum pembukaan. Salah satu dari mereka, Miko, berkata Anjani takut pada sesuatu. Dia bicara soal lukisan yang membuat orang gila. Raka menemukan buku sketsa Adrian, penuh gambar wajah Anjani yang disiksa dalam berbagai cara. Aku menggambarkan mimpi burukku, bela Adrian. Bab 4, Lukisan yang Membunuh. Ternyata, Adrian pernah dirawat di rumah sakit jiwa setelah kecelakaan yang menewaskan adik perempuannya, Alika. Dan wajah Anjani, mirip sekali dengan Alika. Motif pun mulai jelas, rasa bersalah yang berubah jadi obsesi. Tapi misteri belum selesai. Saat Raka memeriksa kamera pengawas, terlihat Miko menyelinap masuk ke studio sebelum pembunuhan. Setelah diinterogasi, Miko mengaku, Adrian tak pernah membunuh Anjani. Dia yang melakukannya, karena dendam. Anjani adalah pacarnya, tapi dia malah meninggalkannya untuk jadi model Adrian. Ia menemukan sketsa menyeramkan itu dan memutuskan, menghidupkan, lukisan Adrian untuk menghancurkannya. Bab 5, Lukisan Terakhir. Adrian, kini dibebaskan dari tuduhan, menghancurkan semua lukisannya. Tapi satu lukisan tetap dia simpan, lukisan terakhir, yang tak lagi berdarah, tapi memperlihatkan Anjani tersenyum. Raka menatapnya dan bertanya, apa kamu menggambarnya dari mimpi lagi? Adrian menjawab pelan, bukan, dia datang tadi malam. Katanya ingin minta maaf. Bab 6, Jejak di Balik Kanvas. Setelah pengakuan Miko, polisi menutup kasusnya. Namun, Inspektur Raka merasa ada sesuatu yang belum selesai. Saat menyelidiki studio Adrian lagi, ia menemukan potongan kanvas tersembunyi di balik rak tua, lukisan wajah Anjani, sedang menangis. Namun ada sesuatu yang aneh, goresan tinta merah membentuk kata, tolong. Bab 7, Surat yang Tak Pernah Sampai. Raka bertemu Ibu Anjani, yang menyerahkan sebuah surat tak terkirim. Isinya, Anjani merasa ketakutan, seolah seseorang mengawasinya terus-menerus. Namun bukan Adrian, melainkan lukisan itu sendiri. Ia mulai bermimpi dirinya, ditarik masuk, ke dalam lukisan. Bab 8, Galeri yang Hidup. Galeri tempat pameran ditutup sementara. Namun seorang petugas kebersihan melaporkan bahwa lukisan Adrian, yang seharusnya dibakar, muncul kembali di dinding. Sosok Anjani dalam lukisan kini berdiri, bukan lagi terbaring. Polisi datang, tapi lukisan itu kosong. Bab 9, Luka Lama. Bayangan Lama. Adrian mengungkap bahwa sebelum Anjani, ada 3 model lain yang menghilang setelah ia lukis. Semua kasusnya tak pernah terpecahkan. Ia yakin ada sesuatu dalam lukisannya, seperti arwah Alika, adiknya, yang belum tenang dan membuat lukisan hidup. Ia pun kembali melukis satu karya terakhir, untuk memanggilnya. Bab 10, Lukisan Terakhir yang Sebenarnya. Di malam hujan, Adrian mengunci dirinya di studio, dikelilingi lilin dan kanvas kosong. Saat pagi datang, ia ditemukan tak bernyawa di depan lukisan baru. Wajah dalam lukisan itu bukan Anjani, bukan Alika, tapi dirinya sendiri, dengan mata terbuka, seolah sedang menatap siapapun yang mendekat. Inspektur Raka menatap lukisan itu dalam diam. Lalu, dalam pantulan kaca bingkainya, ia melihat bayangan Anjani berdiri di belakangnya, tersenyum.